underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana moge atau motor gede boleh masuk jalan tol. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini surprise. Ya, mestinya yang punya ide moge boleh masuk jalan tol itu memang berpikiran ya. Sekarang jalan-jalan itu kan pada macet. Kalau jalan yang bukan tol itu macet, moge bagaimana bisa dipakai? Bodinya moge itu kan gede, suaranya juga menggelegar, grong gitu kan. Kalau naik itu kan gagah. Tapi kalau naik itu dan ternyata jalannya cuman 10 km gitu kan hilang gagahnya. Ya, maka yang punya ide bahwa ini harus boleh diizinkan lewat jalan tol itu juga betul ya. Karena punya moge kalau nggak bisa dikendarain ya buat apa? Kan gitu kan? Dan alasannya juga oke ya, karena lewat jalan tol itu kan bukan gratis. Kan bayar. Jadi kalau bayar kan berarti income dari perusahaan jalan tol itu, apakah itu milik pemerintah atau swasta, itu kan juga tambah. Ya, jadi sebetulnya di sini ya ada ide-ide yang bagus gitu ya. Nah, cuman memang peraturannya itu kan memang jalan tol sekarang ini kan hanya boleh dikendarai atau dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Roda 3 nggak bisa, roda 2 juga nggak bisa kan. Lah, oleh sebab itu ya masyarakat transportasi Indonesia itu juga merasa, waduh nggak bisa dong. Ya, kecuali jalur jalan tol tadi itu diberi pembatasan untuk roda 2. Seperti jalan tol Suramadu itu ya, yang buatan Tiongkok yang menyambung antara Surabaya sama Madura. Itu memang khusus. Ya, kanan kirinya itu ada kurang lebih 2 meter khusus untuk roda 2. Jadi roda 2 bisa lewat sana. Nah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada jalurnya nggak boleh. Contoh lain lagi ada di Bali. Ya, Bali dari lapangan terbang Ngurah Rai sampai Nusa Dua. Itu ada jalurnya sepeda motor. Nah, itu boleh saja. Tapi sekarang yang di Jakarta ini kan relatif di tempat-tempat lain kan memang nggak ada. Hanya untuk roda 4 atau lebih. Nah, ini memang susah. Ya, jadi kalau itu diizinkan, ya bukan hanya soal uangnya yang masuk, tapi kan menjadi bahaya. Karena di sana tuh kendaraan tuh minimum jalannya harus 60 km per jam. Kalau kurang nggak boleh. Ya lah, kalau jangan campur aduk dengan sepeda motor bagaimana? Apakah hanya faktor itu saja Om Bob yang menjadi pertimbangan? Ya, sekarang ada satu faktor pertimbangan yang memang harus dipikirkan betul-betul. Ya, masyarakat Indonesia itu kebanyakan ya, tidak semua ya. Kebanyakan itu kalau memakai jalan tol, naik mobil, itu kurang bisa memahami peraturan bagaimana yang harus diikuti di dalam memakai jalan tol. Itu ada ketentuan kan. Kita kan setir kanan. Jadi kalau kendaraan yang lajunya tidak cepat, itu harus di sebelah kiri. Jadi jalur kanan itu hanya dipakai untuk mendahului, menyalip gitu ya. Nah, tapi sekarang apa yang terjadi kalau kita lihat? Banyak kendaraan yang jalannya itu tidak cepat, tapi ngambil jalur sebelah kanan. Jadi apa yang terjadi? Orang yang mau naik mobilnya cepat-cepat lewat jalan tol, mungkin dia jalan 80 atau 100, itu menjadi nggak bisa karena sebelah kanan jalur kanan itu ada mobil yang jalannya pelan, 60 kilo, 70 kilo, begitu. Jadi apa yang terjadi? Dia ngambil menyalip dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ada mobil yang sesuai dengan aturan karena dia pelan, kan jalannya di sebelah kiri. Nah, yang keras ini, yang garanya kenceng ini, ambil sebelah kiri, ketutup mobil yang jalannya pelan.
terpaksa dia harus ke kanan lagi kan. Ya. Ke kanan lagi. Nah, banyak ada mobil yang pelan juga di kanan. Jadi gimana? Ini yang mengakibatkan nggak beres. Jadi itu juga membahayakan. Tiba-tiba harus ngerem kan. Maka terjadi kecelakaan. Nah, sekarang kalau sepanjang ini tuh belum beres. Terus sekarang sepeda motor boleh masuk lagi. Apa yang terjadi? Nah, sepeda motornya juga ambil kiri, ambil kanan, seksak seperti itu kan. Bahayanya lebih banyak munculnya. Ya, jadi harus dilakukan edukasi siapa yang memakai jalan tol tadi itu. Apakah edukasi saja cukup, Om Bob? Ya, kalau edukasi itu kan sudah kan waktu ujian SIM. Kalau ujian ya, itu kan sudah dikasih tahu. Kalau kamu lewat jalan tol harus seperti ini, harus seperti ini ya. Tetapi ternyata kan kenyataannya nggak begitu. Masih banyak yang langgar. Ya mestinya ya tirulah di luar negeri. Ada patroli jalan tol. Kalau ada mobil yang jalannya itu tadi jalan pelan tapi di jalur kanan, ya mobil patroli itu harus ngejar, langsung disuruh minggir, masuk jalur darurat, tilang. Udah, jangan damai denda 68. Ya, jangan damai, tapi tilang. Nah, catat. Sekarang apalagi udah pakai sistem SIM-nya mau dilubangin itu kan. Nah, sekarang udah salah ya. Lapor, ini salah. Ditilang misalnya 250.000. Udah. Besok kejadian lagi, tilang lagi. Kejadian orang yang sama tadi salah 500.000. Nah, dengan demikian orang di samping sudah diberi pembinaan juga pencegahan. Kalau kamu berani melanggar, kamu akan didenda sekian. Jadi orang Indonesia yang pakai jalan tol itu makin lama makin benar. Nah, kalau udah makin benar seperti ini, mungkin mugi-mugi itu kalau masuk juga tidak terlalu bahaya. Nah, perlu juga dipertimbangkan. Jadi sebelum ini diputuskan boleh atau tidak, didiklah, bikinlah orang yang pakai jalan tol itu taat dengan etika bagaimana menggunakan jalan tol. Kalau itu sudah, monggo. Ya, mungkin kesempatan untuk mugi masuk jalan tol itu menjadi lebih terbuka lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.